Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan final project untuk menuntaskan UAS dengan judul aplikasinya yaitu Gerobak. Nah, pertama-tama perkenankanlah saya untuk mengenalkan rekan-rekan tim dari kelompok 6. Yaitu yang pertama ada saya sendiri Ali Purvan Wiradwipa dengan NIM 12021941123. Lalu ada Dwifi Afdillah 120219448. Lalu ada Nisrina Hanifah Salsabila 120219436. Lalu ada Wan Liufang Bagus Kandido 120219136 dan yang terakhir ada Yolanda Hafizah dengan NIM 1201957. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Yang pertama. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hanifah Salsabila dengan NIM 120219436. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih aplikasi Gerobak itu. Gerobak merupakan aplikasi yang diharapkan akan memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya, dan kami berharap dengan adanya aplikasi Gerobak ini, orang lain dapat dengan mudah memesan makanan yang mereka inginkan tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya, yang melatar belakangi adanya aplikasi Gerobak ini adalah dengan adanya para pedagang yang kesulitan mencari pelanggan yang ada di komplek-komplek tertentu yang sepi, dan juga dengan adanya pembeli yang tidak tahu kepastian kapan pedagang favoritnya atau pedagang langganannya itu berkeliling, dan juga para pembeli tidak mengetahui di mana saja lokasi para pedagang berada. Selanjutnya, solusi. Nah, aplikasi Gerobak ini diharapkan akan menjadikan solusi dalam memudahkan pedagang keliling untuk menjualkan dagangan mereka dengan lebih efektif, dan juga memudahkan user atau pengguna untuk memesan makanan kapanpun dengan nyaman tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya, sasaran. Nah, yang menjadi sasaran dalam final project kali ini adalah ibu rumah tangga, pedagang keliling, mahasiswa, dan juga anak-anak yang membeli jajanan pedagang kaki lima. Selanjutnya, goals. Nah, goals dari aplikasi Gerobak ini yaitu salah satunya untuk memudahkan para ibu rumah tangga untuk menyediakan bahan masakannya, memudahkan user memesan makanan yang mereka inginkan, dan juga memudahkan pedagang keliling mengetahui posisi pembeli. Nah, perkenalkan, nama saya Yolanda Hafizah, kelompok 6 IC 4308. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang design thinking. Design thinking adalah proses yang berulang yang berusaha dalam memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan kembali, menciptakan solusi inovatif, dan latihan pemecahan masalah yang mengaktualisasi ide dan membuat penyelesaian masalah dengan cara yang praktis namun kreatif. Design thinking terdiri dari beberapa tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kita masuk ke empathize. Empathize adalah tahap pertama dari proses design thinking. Pada tahap empathize melibatkan observing dan empathizing dengan orang menjadi subjek permasalahan untuk memahami motivasi dan pengalaman mereka, sehingga kita menyatu atau immerse dengan lingkungan pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang masalah-masalah yang terjadi dan kebutuhan pengguna. Dan hasil dari empathize dapat berupa user persona. Dan ini adalah contoh dari user persona. Selanjutnya, kita masuk tentang define. Define adalah informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize, dianalisis, dan disentensis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah pada tahap sebelumnya. Selanjutnya saya Dwifi Afdillah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tahapan define atau tahap define. Yang pertama itu deskripsi Gerobak, di mana Gerobak merupakan aplikasi yang diharapkan akan memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya. Dengan adanya Gerobak, orang lain dapat dengan mudah memesan makanan yang mereka inginkan tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya itu ada user first, terdiri dari problem dan target audience. Problemnya itu yang pertama, pedagang keliling kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Yang kedua, user tidak mengetahui keberadaan
pedagang, dan yang ketiga itu membutuhkan makanan dengan cepat. Sedangkan target audiensnya terdiri dari yang pertama ibu rumah tangga, yang kedua pedagang keliling, yang ketiga mahasiswa. Selanjutnya itu ada job to be done, terdiri dari vision dan strategi. Visionnya itu yang pertama efisien waktu, yang kedua menghemat pengeluaran pembeli, yang ketiga memudahkan memesan makanan. Sedangkan strateginya yang pertama kemudahan mengetahui titik keberadaan pedagang, yang kedua kemudahan untuk mengetahui titik keberadaan pembeli, dan yang ketiga itu keamanan transaksi. Sedangkan outputnya itu terdiri dari goals dan future. Goalsnya itu yang pertama untuk memudahkan ibu rumah tangga menyediakan bahan masakan, yang kedua memudahkan user untuk memesan makanan yang diinginkan, yang ketiga itu memudahkan pedagang keliling untuk mengetahui posisi si pembeli. Featuresnya itu yang pertama memberikan rekomendasi makanan sesuai kebutuhan, yang kedua itu memberikan rekomendasi pedagang dengan mengambil lokasi yang terdekat, dan yang ketiga itu dapat membandingkan harga yang termurah. Selanjutnya yaitu pada tahap ide. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Untuk tahap akhir ialah penyelidikan dan pengujian ide-ide tadi untuk menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang nantinya terjadi. Hasil dokumentasi dari ini dapat berupa customer journey, brainstorming individu, empathy map, dan storyboard. Selanjutnya yaitu salah satu contoh dari customer journey kami. Di sini ada Arda Oktisa Dwinafiri, mahasiswa berumur 20 tahun. Dia sebagai user. Adapun pada tahapan customer journey ini yang pertama itu ada login page, di mana user bisa masuk ke dalam aplikasi jika sudah punya akun, dan jika belum maka harus mendaftar. Selanjutnya itu ada tahapan main page, di mana user disajikan tampilan opsi aplikasi seperti order dan map. Selanjutnya itu ada order page, di mana user disajikan tampilan opsi barang dagangan. Tahapan selanjutnya map page, yang di mana user disajikan tampilan map untuk melihat pedagang di sekitarnya. Yang terakhir itu ada tahapan notification display, di mana user disajikan tampilan pesanan beserta pedagangnya di tampilan notifikasi. Selanjutnya yaitu ada hasil diskusi dari kelompok kami. Ini beberapa hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu tahapan empathy map. Adalah tool atau dokumen yang kita gunakan untuk mengetahui apa yang customer inginkan, dan kita dapat menganalisis masalah yang dihadapi customer dan menemukan solusi dengan empathy map yang telah kita buat. Salah satu contohnya seperti pada gambar di slide, ini ada Albertus yang berumur 19 tahun. Menurut Albertus, pedagang keliling cukup membantu sebagai anak kos yang mageran. Jika tidak perlu repot cari makan, selain itu harga lebih murah. Albertus merasa di tempatnya jarang ada pedagang keliling yang lewat. Di perumahannya juga tidak ada pedagang yang mangkal. Maka dari itu harus keluar perumahan untuk mendapatkan makanan. Untuk waktu untuk lewat yang tidak tentu. Namun ada beberapa pedagang yang lewat di waktu yang sama. Biasanya saat pagi, namun itu tidak konsisten. Selanjutnya itu jika sudah langganan, biasanya pedagang keliling tersebut akan membunyikan suara lebih keras saat di depan rumah. Aplikasi ini lebih inovatif dari aplikasi ojol yang menawarkan delivery makanan. Apabila aplikasi ini ada, tentu sangat memudahkan pedagang kecil atau membantu pedagang kecil. Menurut Albertus masih mustahil sih, soalnya tidak memungkinkan meletakkan GPS di tiap gerobaknya. Cuma masalah harga yang berbeda-beda di tiap tempat.
lebih disempurnakan lagi dan menambahkan detail lagi pada feature maupun sistemnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lanjut, saya Wandelfong Bagus Candido akan menjelaskan bagian stakeholder. Stakeholder sendiri berperan dalam menentukan seberapa besar ketertarikan user terhadap aplikasi yang telah kita buat. Nah, setelah sebelumnya kita telah membuat empathy map, di bagian ini kami akan mengklasifikasikan para narasumber menjadi 4 bagian, seperti pada diagram tersebut. Pengklasifikasian tersebut terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan tinggi rendahnya ketertarikan narasumber tersebut, dan juga berdasarkan tinggi rendahnya power narasumber tersebut. Pada bagian kanan atas merupakan narasumber dengan ketertarikan dan juga power yang tinggi. Sedangkan bagian kiri bawah merupakan narasumber dengan ketertarikan dan power yang rendah. Nah, di bagian line UX ini berisi di mana hasil-hasil yang sudah kami simpulkan sebelumnya. Prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil. Ada fitur khusus yang ditemukan dalam produk, sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe ini dapat diuji dalam tim sendiri ataupun ke beberapa orang lain. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan lagi pada prototipe ini, sehingga menghasilkan prototipe yang benar-benar bagus. Bagian terakhir adalah testing. Pada tahap ini, kami melakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk ini kepada masyarakat luas, dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunaannya. Nah, setelah penjelasan dari rekan-rekan tim saya, apabila Bapak ingin mendapatkan detail langsung dari hasil kerja kami, terdapat pada 2 link berikut. Yang pertama ada link project di Google Docs, dan yang kedua ada link presentasi di Figma. Sekian presentasi dari kelompok 6. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.